Baik, kita mulai para siswa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan baik ya? Atau putus-putus? Baik, terdengar Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau kurang terdengar mohon diinformasikan ya. Baik para siswa, hari ini kita memasuki kegiatan program pengalaman lapangan PPL saya yang ketiga. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa beraktivitas dalam pembelajaran hari ini. Yang kedua, salawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Tak kurang suatu apapun, kita bisa makin memperketat penerapan 5M kita ya. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang urgen, kita lebih baik di rumah ya, bersama keluarga dan senantiasa menjaga kesehatan. Baik para mahasiswa, untuk kegiatan PPL ketiga hari ini kita awali dengan berdoa. Nala Dwika, silakan memimpin berdoa memulai pelajaran pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Nala Dwika yang sudah memimpin berdoa. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita hari ini jam 9 yang kita jadwalkan sampai jam 10.30 ya, bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Baik para siswa, saya ingatkan kembali untuk daftar hadir. Sudah saya kirimkan di kelas Edmodo, silakan kalian akses yang belum ya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih. Kehadiran baru 5 orang ini di sini di tampilan saya. Nah ini bisa kelihatan ya. Yang mengisi Siti Sri, Firziwan, Muhammad Bagus, Aulia Zahra, Zahra Febri. Nah, yang belum silakan segera mengakses daftar hadir agar terekam kehadiran pembelajaran pada pagi hari ini. 1 menit lagi cukup ya, yang belum ya. Baik para siswa, ini adalah rekap kehadiran sampai dengan hari ini, Selasa 29 Juni 2021 ya. Aulia Zahra hadir, Aura Faiza hadir, Azhar Akil izin karena mengantar adiknya pesantren ke Yogyakarta ya. Kemudian Dimas Satriani hari Selasa yang kemarin juga izin, hari ini juga izin ya. Kemudian Fajar Maulana hadir, Fajar Putra hadir, Sri hadir, Zahra Febri hadir ya. Bisa terlihat ya para siswa ya untuk rekap kehadiran. Baik para siswa, terima kasih yang telah mengisi daftar hadir pada kegiatan pagi hari ini, dan selamat bergabung Pak Mas Duki Zakaria MT, Doktor, kemudian Pak Hendra Widyatmiko, SPD, selaku dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong PPL saya pada hari ini. Baik para siswa, kita lanjutkan. Untuk kegiatan kita hari ini, kita masuk di pertemuan kedua dari KD 313 dan 413 ya. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang memproduksi video ya. Hari ini pertemuan kedua, di mana kemarin kita sudah membahas ukuran-ukuran gambar, kemudian juga pembuatan naskah, kemudian juga storyboard ya. Selain itu juga kita sudah mempelajari tentang alat-alat yang kita gunakan untuk merekam gambar ya. Banyak sekali ukuran-ukuran gambar yang kita bisa gunakan dalam merekam video yang akan kita liput ya atau kita rekam. Nah, salah satunya adalah Establishing Shoot ya, ES. Nah, ES itu adalah peliputan gambar yang melingkup lingkungan secara luas ya. Ya, tujuannya untuk memperlihatkan kondisi lingkungan dari satu objek ya. Kemudian juga ada bentuk ukuran-ukuran yang lain seperti
extreme long shoot ya, yang menampilkan objek sangat kecil tapi memperlihatkan lingkungan yang sangat luas ya. Kemudian juga ada yang lain seperti long shoot, ada full shoot, kemudian untuk ukuran-ukuran gambar yang dekat seperti ada close up ya, big close up ya. Kemudian juga ada gambar yang berkelompok ya, three shoot atau group shoot yang objeknya lebih dari 4 orang atau banyak ya, kita namakan dengan group shoot. Nah, dari sekian banyak ukuran-ukuran gambar ini, nah kebutuhannya tinggal tergantung dari kita, atau mungkin bisa kita mengacu kepada naskah yang sudah kita buat ya. Nah, kalau naskah itu dibutuhkan gambarnya close up, berarti nanti kita men-shoot objek menggunakan teknik close up ya, atau dekat ya, objeknya terlihat dengan jelas ya. Kalau di naskah nanti membutuhkan perekaman gambar itu nanti long shoot ya, berarti kita posisikan kameranya tidak dekat dengan objek tapi jauh karena long ya, memperlihatkan objek dan lingkungannya ya. Jadi nanti ketika kita praktekkan, kita lihat kebutuhan naskah yang sudah kita susun ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah belajar tentang naskah. Nah, naskah itu kemarin kita pelajari ada bagian-bagiannya, ada nomor urut, kemudian ada audio, kemudian ada video, kemudian ada satu lagi durasi. Nah, kemarin naskah kita sepakati, kita membuat naskah dalam bentuk tabel ya. Nanti ada tabel berbentuk kolom pertama nomor, kemudian kolom keduanya video, kolom ketiganya audio, kolom keempatnya durasi. Nah, untuk nomor itu berarti nanti menunjukkan tata urutan untuk ditampilkan dalam bentuk videonya seperti apa. Nomor 1 nanti tampilannya apa, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Nah, kemudian video adalah gambar tampilan artis atau objek yang ingin diperagakan, diaktingkan seperti apa, kita tuliskan di situ gitu ya. Kemudian kalau audio adalah suara. Nah, misalnya suara dari artis ingin seperti apa yang diucapkan, atau juga mungkin ada suara pengiring ya, kita masukkan di situ ya. Nah, kemudian satu lagi adalah kolom apa yang terakhir tadi, kolom durasi. Nah, durasi ini satuannya adalah detik ya. Nah, mungkin nanti dari peragaan pertama tadi artis membutuhkan waktu mungkin kira-kira 3 detik ya. Mungkin artis tadi yang peragaan kedua, artis memasuki lobi ruangan membutuhkan waktu 5 detik. Nah, tinggal kita masukkan di situ ya. Nah, kalau waktunya durasinya sampai menit, nah berarti kita konversi ke detik. Misalnya 1 menit. Nah, kalau kita konversi ke detik tinggal dikali 60 jadi 60 detik. Ya, kalau 3 menit berarti 180 detik. Nah, untuk konversi lamanya itu misalnya adalah acting di kegiatan praktik ya, misalnya menggambar atau mengoperasikan komputer ya, mengoperasikan alat. Nah, di situ kan butuh acting atau action yang cukup lama. Jadi durasi waktunya juga lumayan lama ya. Nah, itu materi yang kemarin kita pelajari, di mana nanti materi-materi kemarin akan menopang kegiatan kita hari ini ya. Nah, di hari ini kita akan belajar untuk cara perekaman gambar menggunakan handphone ya. Kemudian nanti mengedit video menggunakan program aplikasi yang sudah kita miliki, dan kemarin sudah saya ingatkan kalian untuk menginstal program aplikasi edit video ya, boleh di HP atau juga di laptop kalian ya. Nanti kita pakai hari ini. Kemudian untuk kegiatan hari ini kita masih menggunakan Google Meet seperti sekarang ya. Nanti yang ingin bertanya silakan ya, jangan ragu-ragu, mungkin ada hal yang kurang dimengerti, belum paham, silakan ditanyakan. Kemudian juga nanti kita masih memberdayakan Edmodo untuk penugasan-penugasan yang telah kalian buat ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Hari ini kita lanjut ke materi pertemuan kedua dari KD 313 dan 413 tentang memproduksi video, merekam gambar dengan menggunakan handphone dan memproduksi video
Nah, nanti untuk memproduksi video ini berarti nanti kita mengedit video-video, rekaman-rekaman yang sudah kita buat dengan program aplikasi yang kita miliki ya. Sebelum belajar lebih jauh, saya ingatkan kembali kepada para siswa untuk kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama, PC, laptop, HP dalam kondisi siap digunakan ya, dalam baterai yang cukup, kemudian juga ruang penyimpanan yang lumayan banyak ya, karena kita mengedit video dan juga merekam video. Kemudian yang kedua, dipastikan nanti akses internet dari WiFi ataupun paketan data memadai ya. Kemudian yang ketiga, disarankan nanti menggunakan headset agar suara dan juga penjelasan dari teman-teman dari guru bisa terdengar dengan baik. Kemudian yang keempat, ruangan yang digunakan nyaman, tidak terlalu gelap ya. Untuk tujuan pembelajaran, ada 7 di sini yang harus kita kuasai pada kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menerapkan tips merekam gambar menggunakan handphone atau smartphone ya, untuk menghasilkan video dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan teknik pergerakan kamera untuk merekam gambar dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengorganisasikan produksi video yang memiliki alur sesuai naskah yang dibuat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menggunakan handphone yang dimiliki untuk merekam gambar sesuai teknik penempatan kamera dengan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat menggunakan handphone yang dimiliki untuk merekam gambar, menerapkan teknik pergerakan kamera. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat mengatur kebutuhan pencahayaan dalam merekam gambar. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dapat melakukan editing video sesuai dengan naskah dengan benar. Ini tujuan pembelajaran hari ini ada 7, mudah-mudahan sampai dengan jam 10.30 nanti bisa kita kuasai semua ya. Baik, berikutnya saya sampaikan kepada para siswa ada satu permasalahan seperti ini. Bisa terlihat ya para siswa ya? Bisa. Bisa ya? Ya baik. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Anissa ini adalah seorang siswa yang mendapat tugas dari guru penjasor untuk mengumpulkan video yang berisi rekaman Anissa sedang melakukan gerakan senam irama. Nah, mungkin ini Anissa siswa SMP atau SMK yang diberikan tugas oleh guru penjasornya untuk memperagakan senam irama. Nah, dengan ketentuannya adalah durasi maksimal 10 menit. Nah, berarti bisa kurang ya. Kalau 5 menit boleh, 8 menit juga boleh ya. Yang terdiri dari, nah nanti videonya itu harus ada gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Nah, Anissa diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan link video yang dibuat. Nah, bagaimana Anissa dapat menyelesaikan tugas tersebut? Ada yang bisa membantu para siswa? Terutama dia buat naskah dulu, Pak. Ya, melakukan perekaman video ya. Nah, untuk melakukan perekaman video itu berarti ke pertanyaan berikutnya. Alat dan apa saja yang dibutuhkan oleh Anissa? Nah, coba alatnya apa saja yang bisa membantu Anissa untuk merekam video? Satu, ya smartphone, handycam juga boleh ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Tripod, Pak, tripod. Ya, tripod. Nah, tripod seperti ini. Ya, ada juga nanti yang kakinya lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian apa lagi selain tripod? Aplikasi editing. Aplikasi editing boleh ya. Kemudian apa lagi? Selain aplikasi Lighting. pencahayaan. Ya, kalau seandainya dia melakukan senamnya di ruangan yang kurang cahaya ya. Kemudian apa lagi? Audio, Jadi untuk iya betul, karena senam irama berarti dia butuh musik, ya kan? Nah, nanti bisa menggunakan radio tape, ya, atau juga bisa menggunakan CD. Kemudian satu lagi apa tadi? Karena harus dikumpulkan dalam berbentuk link, berarti apa dia? Harus diupload dulu, Pak.
Iya, diuploadnya kemana? YouTube. Boleh ke Channel YouTube, ya. Boleh juga ke Google Drive, ya. Atau yang kemarin sudah kita pelajari, bisa diupload juga ke backpack@moodle. Ya, nanti linknya tinggal dikirim ke guru, ya. Nah, lebih enak lagi nanti linknya adalah yang kita dapat dari uploadan video di channel YouTube. Nah, saya yakin kalian sudah punya Gmail dan mungkin juga ada beberapa dari kalian sudah punya channel YouTube ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah semua ya. Ya baik, saya minta nanti channel YouTube yang kalian miliki dikembangkan lagi ya, konten-kontennya diperbanyak. Nah, isinya apa saja? Isinya yang menunjang pembelajaran atau juga bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, ini saya sampaikan yang sudah menyampaikan ke saya untuk naskah video ya. Aulia Zahra, naskah videonya ini membuat tempat pensil dari stik es krim. Kemudian Aura Faiza belum mengirimkan. Fajar Maulana, judulnya Ketika Corona Dapat Terlihat. Kemudian Fajar Putra belum. Firzi Zuan, pembacaan kitab Durusul Fiqhiyah. Kemudian Muhammad Ilham Saputra tentang pemantulan cahaya. Muhammad Amartri belum mengirimkan. Muhammad Bagus Setiawan, tutorial edit video, transisi beat musik. Nah, ini nanti juga menjadi tutorial untuk yang belum tahu ya. Kemudian yang ke-10, Nala Dwika, cara menambahkan subtitle dan background video dengan aplikasi KineMaster. Nah, ini juga tutorial ya. Kemudian Siti Sri Mas Rifah, cara melakukan 3M. Nah, ini bermanfaat juga untuk kondisi saat ini ya. Mensosialisasikan 3M untuk mencegah COVID-19 ya. Kemudian yang nomor 12 adalah Zahra Febri. Judul videonya adalah 4 perbedaan pendidikan di Indonesia dan Amerika. Sampai sini ada yang mau ditanyakan para siswa? Untuk naskah? Aura Faiza mau menambahkan naskahnya? Belum, Pak. Oh, belum ya. Baik, nanti yang belum bisa melihat di LKPD ya. Saya sudah mengirimkan modul pembelajaran dan LKPD di kelas Edmudo, silakan diunduh. Nah, nanti yang bingung boleh melihat di LKPD, saya sudah membuat panduan untuk membuat video sederhana ya. Untuk Aulia Zahra, ada? Aulia Zahra? Ada, Pak. Ya, Aulia Zahra, nanti rencana mengedit videonya pakai apa? Kalau saya pakai InShot. InShot. Ya. Aura Faiza sudah menginstal itu? Edit video di HP? Namanya apa? KineMaster, Pak. KineMaster. Ya. Ya. Kemudian Fajar Maulana. KineMaster, Pak, sama Sama ya. Capcut. Ada 2 ini. KineMaster Ya. sama Capcut. Ya. Kemudian Firzi Juan. Firzi Juan. Iya, Pak. Aplikasinya pakai apa di HP? Pakai Yang sudah diinstal? InShot. Muhammad Bagus Setiawan. Aplikasi yang sudah diinstal di HP untuk CapCut, Pak. video. Diulang? CapCut. Capcut. Iya, CapCut. Nala? Nala? Program KineMaster, aplikasi Pak. apa? KineMaster. KineMaster ya. Siti Sri? Capcut, Pak. Ya. Zahra Febri? Filmmaker. Oh, filmmaker. Filmmaker. Ini data teman-teman kita yang menggunakan program aplikasi. Nah, nanti silakan kalian bisa berkelompok ya. Untuk InShot membuat satu kelompok. Tujuannya apa? Tujuan nanti ketika kita mengedit, ada masalah,
ada yang belum dipahami untuk program aplikasinya, bisa saling bertukar informasi, saling mengajari, ya, saling belajar bersama gitu ya. Nah, yang menggunakan Inshoot nanti satu kelompok ini Aulia Zahra, Firzi Zuan, cuma 2 orang ya. Nah, silakan berkelompok menggunakan WhatsApp saja ya, agar lebih enak nanti komunikasinya. Nah, silakan dilihat di nomor temannya di grup kelas, WA grup kelas ya. Kemudian untuk kelompok kedua adalah yang menggunakan KineMaster. Nanti ada Aura Faiza, Fajar Maulana, kemudian Nala Dwika. Nah, ini satu kelompok juga ya, kelompok kedua dengan menggunakan KineMaster. Kemudian berikutnya yang menggunakan Capcut nih, nah, Fajar Maulana nanti bisa bergabung juga di kelompok Capcut. Fajar Maulana, kemudian Muhammad Bagus, Sri Masrifah ya. Jadi ada 3 kelompok, Inshoot, KineMaster, dan Capcut. Sampai sini ada pertanyaan para siswa untuk persiapan kita? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ya, baik. Tidak, Pak. Lanjut ya kalau tidak ada ya. Berikutnya, setelah kita tentukan tadi kelompok kerja untuk pembuatan video. Nah, ini adalah jadwal kita. Nomor 1, tanggal 22 Juni 2021. Nah, ini minggu kemarin ya. Membuat naskah video dan melaporkan. Kemudian nomor 2, tanggal 29 Juni hari ini. Membuat rekaman video-video sesuai naskah. Nah, ini adalah individu. Nah, kemarin ada yang menjapri saya di WA. Ada beberapa siswa tuh yang sudah mulai merekam video-video sesuai naskah. Ya, silakan nanti tinggal mengedit saja hari ini. Nah, yang belum membuat rekaman video-video sesuai naskah, silakan nanti hari ini merekam video-video sesuai kebutuhan ya. Kemudian hari ini juga tanggal 29 Juni mengedit video. Nah, kemarin sudah saya sampaikan agar mempersiapkan diri untuk menginstal program aplikasi. Nah, tadi sudah dilaporkan program aplikasi yang digunakan. Nah, yang belum silakan nanti ke Play Store. Biasanya kalau kita menggunakan Android, nah, silakan pilih tadi teman-teman, ada yang Capcut, ada yang Inshoot, ada yang KineMaster. Kemudian targetnya hari ini yang nomor 4 ini, tanggal 29 Juli, yaitu melaporkan hasil pembuatan video. Nah, nanti setelah kalian edit, ya, videonya diunggah ke channel YouTube. Kalian sudah punya semua kan ya channel YouTube-nya, menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian linknya dilaporkan ke penugasan di Edmodo. Nah, kemudian minggu depan, 6 Juli 2021, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman pembuatan video. Apa sih kegiatannya? Kegiatannya adalah ini. Siswa memberikan paparan video yang dibuat. Nah, nanti siswa lain memberikan tanggapan. Apa tanggapannya? Misalnya nanti dari video opening. Nah, bagus atau tidak, yang kurang apa gitu ya. Kemudian dari suaranya jelas atau tidak ya. Kemudian dari pencahayaan, apakah objeknya terlihat dengan baik atau burem-burem gitu ya. Nah, itu jadwal kita. Sampai di sini jadwalnya. Ada pertanyaan para siswa? Atau mungkin ada saran? Silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya. Yang lain ada tanggapan? Cukup? Sepakat ya? Ya, target kita hari ini selesai sampai mengunggah. Ya. Kemudian melaporkan link. Baik, sebelum kita merekam gambar dan mengedit, nah ini materi lanjutan tentang merekam gambar menggunakan smartphone atau handphone yang kita miliki ya. Nah, tips merekam gambar yang pertama adalah merekam gambar selalu menggunakan mode horizontal atau yang kita kenal dengan landscape. Nah, lihat gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah mode landscape untuk merekam gambar menggunakan smartphone. Sehingga nanti hasil gambarnya lingkupnya lebih luas dan juga mempermudah dalam mengedit. Yang ketiga adalah tampilannya lebih bagus ya dibandingkan mode satunya adalah potret ya.
Dan pastikan nanti posisinya, posisi atas bawah kameranya. Ya, jangan sampai nanti terbalik. Sehingga nanti ketika masuk ke editan, posisinya terbalik ya. Yang tadinya kepala harus di atas tapi tampilannya di bawah. Jadi pastikan penempatan HP-nya juga benar ya, di mana atas, di mana bawah ya. Kemudian yang kedua, lebih dekat ke objek untuk merekam objek yang tidak begitu terlihat, kita harus menggerakkan HP mendekati objek ya, digerakkan, jangan menggunakan digital zoom. Nah, nanti gambarnya lebih jelas ya. Kemudian kalau sudah dekat tinggal menggunakan teknik perekaman gambar dan juga nanti ukuran gambar yang ada di naskah seperti apa. Apakah close up ataukah full shoot. Nah, yang penting sudah kita bergerak mendekati objek ya. Jangan menggunakan zoom, digital zoom ya. Yang ketiga, hati-hati dengan cahaya. Nah, contohnya seperti ini. Ada cahaya dari luar, cahaya matahari. Atau juga di bagian sebelah sini. Sebelah sini bagiannya adalah kurang cahaya. Nah, nanti kalian yang shoot di bagian kurang cahaya berarti ditambahkan dengan cahaya buatan dari lampu listrik ataupun lampu baterai ya, yang cukup terang. Sehingga nanti menghasilkan gambar yang tidak gelap. Atau nanti kalau ada cahaya dari luar, cahaya matahari tapi tidak kita butuhkan, berarti harus diberi penghalang ya, agar tidak mengganggu atau tidak terjadi brightness terlalu terang ya. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan. Nah, untuk keseimbangan itu nanti kalian bisa menggunakan tripod. Nah, nanti tripod itu beragam ya, ada yang kakinya pendek, ada yang panjang ya, nanti untuk menstabilkan kestabilan HP. Nah, kalau kita men-shoot adegan atau kegiatan yang cukup lama, kalau HP itu kita pegang, kita akan pegel. Ini contohnya tripod seperti ini ya. Ini tripod kaki pendek. Nanti juga ada tripod yang kakinya lebih panjang lagi ya. Nah, ini untuk keseimbangan nanti hasil perekaman ya. Kemudian tips berikutnya, hindari penggunaan digital zoom. Nah, tadi saya sampaikan ketika nanti merekam objek tidak begitu terlihat, nah, HP ataupun kamera nanti yang kita gerakkan mendekati objek ya, jangan menggunakan digital zoom. Kenapa? Ada yang tahu? Kita tidak boleh. Hasilnya akan pecah, Pak. Iya, hasil gambarnya pecah, memudar ya, kurang jelas, kurang bagus hasilnya ya. Ini menjadi perhatian ya. Kemudian tips berikutnya, gunakan kedua tangan. Nah, nanti ketika kalian tidak memiliki apa ini, tripod ya, ataupun gimbal ya, untuk memegang handphone itu ya, memegang handphone, kalian menggunakan kedua tangan. Nah, itu contohnya ada di layar, ada di presentasi. Nah, untuk menggunakan tangan nanti ada yang dirapatkan dengan dada sebelah kanan kiri. Nah, nanti hasilnya lebih stabil. Nah, kalau nanti dibutuhkan pergerakan yang lain bisa menggunakan yang sebelah kanan. Jadi agak direnggangkan. Tapi tetap harus menjaga kestabilan atau tidak goncang ya. Ini tips yang keempat. Berikutnya, bersihkan lensa. Nah, ini sebelum merekam, perhatikan nih, kadang-kala tangan kita suka menyentuh-menyentuh bagian ini, berminyak, sehingga nanti ada kotoran-kotoran yang menempel di sini ya. Sehingga hasil gambarnya nanti kurang bagus, kurang jelas. Nah, nanti silakan dibersihkan dengan menggunakan bahan yang lembut. Hati-hati jangan sampai terjadi goresan ya. Bisa menggunakan tisu, kain halus ya, ataupun kapas. Kemudian untuk suara, nanti pada bagian-bagian tertentu, action-action tertentu dibutuhkan mic, berarti gunakan mic seperti ini ya. Nah, yang kabelnya lumayan panjang, nanti ada bagian port yang masuk ke slot HP, jack ya istilahnya ya. Kemudian ada bagian mic. Nah, bagian mic ini nanti ada yang dijepitkan di baju
ataupun di bagian lain yang dekat dengan suara, sumber suara, ya. Nah, kemudian juga nanti kalau tidak menggunakan kabel mic, nah, usahakan nanti bagian mikrofon di HP jangan tertutup, ya. Jangan sampai nanti tangan kita menutupi sini sehingga suara yang dilakukan oleh artis atau dari sumber lain terhalang masuk ke HP. Nah, itu menjadi perhatian, ya. Kemudian yang keenam, aktifkan garis kisi-kisi. Nah, seperti ini tampilannya, lihat. Nanti HP kalian, saya yakin ada semua kisi-kisinya, ya. Kisi-kisi apa sih? Garis yang membagi layar HP kita menjadi beberapa bagian kotak persegi panjang. Nah, seperti ini garis-garis, ya. Tujuannya apa? Tujuan nanti untuk membantu kita ketika merekam objek, ya. Pergerakan kamera juga bisa, ya. Kemudian ukuran-ukuran gambar juga bisa, ya. Sehingga kita bisa melihat acuannya, oh, objek sudah sampai sini, objek cukup segini dari ukuran gambar yang ada di naskah. Itu untuk garis kisi. Dari tips merekam gambar menggunakan smartphone, ada pertanyaan para siswa? Silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Sudah jelas. Ya, baik. Kita lanjut, ya. Teknik pergerakan kamera handphone. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4. Teknik memegang handphone yang benar. Ditampilkan nomor berapa? 3, Pak. Nomor 3. Ada lagi yang lain? 4. 4, ya. Yang menjawab siapa tadi namanya? Aura. Aura. Satu lagi? Fajar Maulana, Pak. Fajar Maulana. Aura Faiza ini, ya? Iya, Pak. Ya. Ini siswa yang aktif masuk daftar catatan aktif, ya. Nanti ada penilaian poin plus yang diberikan dari saya, ya. Ya. Yang disampaikan Aura dan Fajar benar, ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan handphone, teknik memegang smartphone-nya, handphone-nya adalah nomor 3 dan nomor 4 yang kita pakai, ya. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, ada yang bisa menjelaskan kenapa tidak kita pakai tekniknya memegang handphone, smartphone? Kalau yang Kenapa? Stabil, Pak. Nomor 1 tidak stabil karena Putar. satu tangan. iya, karena hanya satu tangan, ya. Namanya siapa? Firzi, Pak. Firzi Zuan, ya. Betul, Firzi Zuan, ya. Nomor 1 itu adalah memegang HP dengan satu tangan. Nah, biasanya kalau kita memegang hanya satu tangan, kurang stabil. Gambar yang dihasilkan goyang, ya. Sekarang kita ke nomor 2. Kenapa di nomor 2 nih? Tidak bagus. Dan Memegang. tertutup, Pak. Iya, betul, ya. Kameranya tertutup sehingga nanti gambarnya blank hitam atau mungkin gambar telapak tangan kita aja, ya. Namanya siapa tadi? Fajar Maulana, Pak. Ya, terima kasih. Aura, Fajar Maulana, Firzi Zuan, ya. Jadi teknik memegang HP nanti yang kita pakai nomor 3 dan nomor 4 sesuai kebutuhannya, ya. Nomor 1 dan nomor 2 jangan digunakan. Tadi sudah dijelaskan, ya. Nah, lanjut. Kemudian pergerakan badan jangan kaku, harus lentur. Nah, ya. Contoh nih, di sini ada nomor 1, 2, 3. Nah, kita ingin mengesut artis atau objek dengan cara mendekati. Nah, cara pendekatannya harus berjalan dengan lembut, ya. Jalannya jangan kaku. Kemudian juga jangan terlalu cepat, harus pelan-pelan, lembut jalannya. Lihat nomor 1, dari posisi dia jauh dari objek, kemudian agak berdiri mendekati objek, kemudian lebih dekat lagi ke objek sehingga objeknya lebih terlihat. Ini pergerakan untuk menampilkan dia sampai ke close up, ya. Jadi jangan
jalannya cepat, serut, ya, misalnya memegang handphone, langsung jalan cepat aja. Nah, nanti gambarnya kurang baik, ya. Harus berjalan lembut, pelan-pelan, melangkahnya pelan-pelan. Kalau istilah kita melangkah seperti ninja, ya, bertahap, lembut, sehingga nanti kamera tidak goyang, gambar yang dihasilkan juga lebih bagus, ya. Kemudian berikutnya, teknik pergerakan kameranya adalah pan atau panning, yaitu pergerakan kamera secara horizontal. Nah, pergerakan kamera secara horizontal apa sih? Pergerakan kamera secara horizontal adalah pergerakan kamera yang mendatar. Nah, bisa kelihatan ya yang saya praktekkan ini ya. Jadi kita menggunakan HP, artisnya bergerak ke kanan, berarti kita men-shoot menggunakan teknik pan kanan, bergerak ke kanan, pelan-pelan terus. Seperti ini, ya. Atau ada objek lain yang bergerak ke kiri, kita shoot menggunakan teknik pan left, pan kiri, pelan-pelan, gitu ya. Itu untuk panning. Nah, berikutnya tilting atau tilt. Nah, kalau tilting pergerakan kameranya ke atas ke bawah. Nah, nanti ada istilah tilt up. Nah, kalau tilt up berarti kameranya bergerak. Kita nge-shoot dari bawah, ya. Kemudian bergerak pelan-pelan. Terus. Nah, mau sampai mana tuh? Apakah sampai men-shoot awan, ataukah sampai men-shoot tinggi gedung, tinggi pohon, ya, gitu ya. Jadi pergerakannya di kamera dari bawah ke atas dengan lembut. Nah, sehingga nanti gambarnya bisa dinikmati dengan baik, ya. Satu lagi apa? Selain tilt up, tilt down. Nah, kalau tilt down berarti posisinya dari shoot atas, kelihatan ya saya ya. Shoot atas, pelan-pelan bergerak ke bawah terus, sampai objek, ya. Ulang lagi, shoot dari atas, misalnya dari tinggi gedung, tinggi pohon, atau dari awan, kemudian bergerak ke bawah pelan-pelan sampai ke objek. Nah, objeknya apa? Misalnya pas di bawah ada anak naik sepeda atau anak sedang bermain, gitu ya. Itu teknik tilting. Ada tilt up, ada tilt down. Sampai sini ada pertanyaan para siswa? Bisa dipahami ya? Kemudian teknik pergerakan berikutnya adalah istilahnya adalah track in. Nah, untuk track in adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera mendekati objek. Nah, ini saya megang kamera. Berarti kalau menggunakan track in, kameranya mendekati objek. Nah, sampai titik tertentu, objeknya sudah cukup jelas atau sesuai dengan ukuran gambar yang ada di naskah, berhenti. Baru rekam. Itu ya. Itu untuk track in. Sekali lagi track in, mendekati objek. Kameranya mendekati objek, ya. Satu lagi track out. Nah, ada track in, ada track out. Nah, kalau track out berarti kameranya menjauhi objek. Gitu ya. Kameranya menjauhi objek. Bergerak menjauhi objek. Ya. Nah, tentu saja tadi pergerakannya harus lembut menggunakan langkah ninja, pelan-pelan. Ya, jangan sampai goyang. Nah, nanti kita bisa merekam dengan menggunakan kedua tangan tadi, atau juga bisa dibantu dengan menggunakan gimbal. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, ya baik. Kalau tidak ada, kita sekarang mulai praktek ya. Praktek. Nah, silakan kalian nanti melihat di LKPD untuk yang masih bingung untuk pembuatan naskahnya. Saya sudah memberikan panduan di LKPD untuk
video-video yang bisa dibuat di rumah ya. Nah, kita praktek sekarang. Silakan kalian siapkan HP, kemudian smartphone ya, kemudian tripod, mikrofon, pencahayaan, artis, objek-objek kondisional ini ya. Nah, untuk objek-objek ini yang belum punya rekaman video, objek-objek yang ada di rumah kita aja ya. Misalnya bunga. Nah, bunga itu kalau kita shoot, misalnya menggunakan beberapa ukuran gambar sudah banyak itu ya. Bisa pen kanan, pen kiri, track in, track out, ya kan? Kemudian dikombinasi dengan yang lain juga bisa ya. Nah, kemudian siapkan juga naskah video sebagai acuan untuk perekaman, sehingga nanti tidak ada gambar yang kurang. Atau juga nanti ketika mengedit, alurnya sudah tersusun rapi sesuai dengan alur di naskah. Tidak bingung kitanya ya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya. Kemudian berikutnya program aplikasi, tadi sudah lumayan banyak ya, hanya beberapa saja yang belum, silakan. Kemudian yang terpenting adalah paket data internet nanti untuk mengupload ke channel YouTube dan laporkan linknya ke Edmodo. Terima kasih, tetap semangat menjaga protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menambahkan pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang kalian di mata pelajaran yang lain ya. Saya akan nanti pelajaran yang lain juga ada tugas-tugas pembuatan video ataupun mengedit video ya untuk melaporkan hasil pembelajaran ya, terutama di pelajaran-pelajaran produktif. Silakan kita lanjut ke praktek tadi ya. Nah, yang belum memiliki rekaman video, silakan off-kan Google Meet boleh, atau kalau Google Meet-nya menggunakan laptop, nah, kalian boleh mulai men-shoot gambar-gambar yang ada di sekitaran rumah, objek-objek saja, tidak usah keluar rumah ya, karena kita masih siaga 1 ini, COVID-19 ya, silakan di rumah saja. Yang sudah ada video-videonya kemarin yang sudah menjapri saya di WA, silakan mulai mengedit menggunakan aplikasi ya. Ada yang sambil bertanya juga boleh, silakan. Nah, nanti yang berkendala silakan sesuai dengan kelompok tadi, yang insut dengan insut ya, satu kelompok menggunakan WA, berbagi, bertanya, menjawab di situ. Yang kinemaster kelompoknya ya. Silakan dilihat di WA grup kelas, bikin satu kelompok grup. Kemudian satu lagi capcut tadi, ada 2 orang ya. Yang filmmaker tadi sendirian aja tuh. Ya, nanti tidak kalah cerdasnya ya, nanti silakan mengakses YouTube. Untuk panduan kalian di kelas Edmodo, silakan di-refresh juga ya. Nah, nanti ada video tutorialnya nih. Nah, nih sudah kelihatan ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa lihat di sini. Di sini ada 3 link ya. Yang pertama, tips handlet smartphone aman dari gambar gempa. Kemudian ada lampiran yang lainnya, silakan diklik. Nah, nanti banyak sini. Cara edit video dengan KineMaster. Nah, di sini insya Allah lengkap ya. Sudah saya lihat, bagus videonya. Silakan ditonton yang menggunakan KineMaster tadi. Ya, nanti cara mengcrop, cara memotong, cara menambahkan tulisan atau animasi yang lain. Ya. Kemudian cara mengedit dengan menggunakan capcut yang ini. Yang tadi ada kelompok capcut ya. Silakan dilihat. Ini adalah teknik perekaman juga ya. Estetik dalam merekam video. Nah, sini cukup bagus, saya sudah lihat videonya ya. Nanti kalian bisa melihat cara merekam objek biar tampilannya itu dilihatnya enak gitu ya. Yang bisa dikombinasikan dengan tadi teknik-teknik merekam gambar tadi, ukuran gambarnya seperti apa, kemudian teknik pergerakan kamera ya. Nah, kombinasinya ada di sini. Ya, baik. Kita sambil bekerja tadi, ada yang merekam, ada yang mengedit. Ada yang mau menampilkan cara teknis
mengedit video menggunakan aplikasi tadi? Silakan. Siapa? Mau berbagi, Aulia? Mau ngedit videonya? Iya, Mas. Ya, silakan diaktifkan berbaginya. Ada berapa video, Aulia, yang sudah direkam? Ada 8, Pak, kayaknya. Ada 8, ya, baik. Nah, nanti untuk Aura dan teman-teman, diperhatikan di LKPD ya. Nah, nanti tampilan pertama itu adalah video opening. Video opening isinya apa? Nanti ada judul. Nah, judul videonya apa, kemudian pembuatnya, penyusunnya siapa, nama lengkap, kemudian ada kelasnya, kelas berapa ya. Kemudian nama SMK sekolah kita, SMK Negeri 52 Jakarta ya. Baru nanti tahapan berikutnya tampilannya sesuai dengan naskah. Nah, di naskah seperti apa? Terus sampai nanti ada tampilan akhir ya. Ya, silakan Aulia kalau mau menampilkan sharingnya. Sudah terlihat. Ya, sudah. Silakan dimulai. Pertama kan siapin ininya, videonya udah dibuat. Terus habis itu saya pakai InShot nih. Ada. Nah, di sini buat video yang buat baru. Nah, di sini pilih urutan dari awal, misal dari opening. Terus cara pembuatannya sampai akhir. Nah, udah ada. Di sini bisa tambahin teks juga, cara pencet teks, terus ketik. Bisa diketik juga. Misalnya nih. Kecilin, bisa dikecilin, bisa digedein juga. Terus teksnya bisa diubah fontnya sama warna. Nah, di sini juga bisa ditambahin lagu atau mau ada audio tambahan. Misal di sini mau ada misal kepanjangan videonya, bisa dipotong di sini pakai split chat. Nah, di sini tinggal dihapus saja. Misal ada yang salah terus mau diundo, chat yang ini. Terus di setiap video bisa ditampilin transisi. Pencet yang ini di bawah. Nah, terus bisa dipilih, ini ada yang gratis. Misal transisinya ini. Nah, gitu. Sini. Nah. Terus kalau misal sudah, pencet simpan yang ini. Halo, Aulia. Kenapa? Sebelum menyimpan tadi Ya. untuk video opening ada judul, ada nama, di mana penempatannya. Ya, maksud saya tadi di video openingnya di LKPD itu kan di situ harus ada judul video, dan nama pembuatnya, kemudian kelas, nama sekolah gitu. Kalau Ya coba. saya digabung ke video yang gitu, Pak. Jadi saya tambahin teksnya. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada judulnya, coba ya. Tadi belum ada judulnya tadi ya. Sebelum disimpan, ayo. Tampilkan dulu, Aulia. Udah. Ya, sudah tampil ya. Nah, judulnya di bagian depan tadi. Tadi baru nama saja kan? Judulnya belum ada ya. Ayo, tambahkan judulnya. Tambahin teks. Iya, teks. Gini. Ya. Ini bisa direntangin panjangnya. Iya. Kelasnya? Kelas. Tambahkan kelas. Iya. Iya, kemudian nama sekolah. Nah.
Ya, coba disusun yang bagus tampilannya. Jangan menutupi ya. Ya, ya maksud saya gini, jadi kan di video openingnya lengkap, ada judul, ada penyusun, ada identitas yang lain, ya kan? Iya. Ya, baik. Tadi udah selesai mengedit, memotong juga sudah, menambahkan tulisan juga sudah. Terus untuk menyimpan gimana tadi? Dipraktekkan cara menyimpannya. Di kanan atas. Ya, Sini. Ya, simpan. Di ya. sini bisa pilih resolusinya mau berapa. Bisa ini sendiri misal 480. Mm-mm. Sesuai HP-nya bisa nampung memori seberapa banyak tuh, Pak. Ya, terima kasih. Terus Sudah simpan ya. simpan. Iya. Nah, terus Nanti tunggu tersimpan aja. di memori HP ya. Iya. Pengalaman Aulia untuk menyimpan berapa lama? Berapa menit? Kalau saya misal videonya banyak memorinya, kadang bisa setengah jam. Terus Loh, tergantung ya gitu, tergantung memorinya. setengah jaman Bisa ya. juga misal Mm. ya misal durasinya pendek, bisa juga beberapa detik. Oh iya, baik. Berarti tergantung durasi videonya berapa lama ya. Resolusi juga ya. Ya baik, terima kasih Aulia yang sudah Iya, Pak. paparan. Aulia Zahra ya. Ya, berikutnya ada lagi yang mau memaparkan? Siti Sri, gimana Siti Sri bisa mengedit videonya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, di sini saya sudah mengirim nih penugasan memproduksi video. Nah, nanti kalian klik open. Nah, silakan link video YouTube-nya dipastekan, dikopikan, dikopas ke sini ya. Nanti saya bisa mengakses untuk menampilkan videonya dan kalian memaparkan video yang dibuat. Nah, nanti teman-teman yang lain memberikan tanggapan ya. Ada lagi yang mau memaparkan edit video? Ya boleh, silakan, ayo. Kalau mau berbagi silakan Fajar. Mengedit video. Menggunakan Iya, apa Pak. Fajar? KineMaster, Pak. Oh, KineMaster ya. Ya, silakan yuk. Ini menjadi panduan juga nanti siswa yang lain yang menggunakan KineMaster. Silakan berbagi layar, Fajar Maulana. Iya, Pak. Sudah belum, Pak? Sudah. Langkah pertama, buka aplikasi KineMaster. Lalu ini, Pak, klik tombol apa nih? Tombol tanda plus di kiri, pilih rasionya. Mau 16:9 atau 9:16 atau 1:1. Yang dipilih berapa tadi? 16:9 yang landscape. Yang landscape ya. Ya. Ya, lalu untuk menambahkan video yang sudah kita rekam, tinggal klik media, lalu klik kamera, lalu klik video yang sudah kita rekam, Pak. Ya. Contohnya ini, Pak. Ya. Ya, 3 aja Lalu, nggak apa-apa. Yuk. iya. Lalu untuk awal-awal bisa dikasih nama ini video kita menggunakan lapisan media, lalu pilih latar. Setelah mau latarnya apa, saya di sini memilih warna hitam. Lalu tinggal diperbesar saja. Lalu tinggal klik tulisan lapisan, lalu pilih teks. Tadi sini bisa ditulis namanya. Ya. Sinematik, Pak. Ya. Lalu ini kalau ketiban gini bisa dipotong dulu, Pak. Tinggal disusun. Tinggal klik gunting kalau ingin dipotong.
lalu pilih pangkas ke kanan playhead. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Kalau sudah baru nama tadi ya betul tuh, nama Ya, Pak. kelas. Udah. Terus nama Ini, sekolah Pak. kita. Nama sekolah. Masuk sekolah. Iya. Pilih lapisan lagi lalu pilih teks. Lalu taruh aja di bawahnya, Pak. Ya. Lalu kalau ingin memilih transisi, tinggal klik yang warna putih ini yang di tengah-tengah, lalu tinggal pilih mau transisi bagaimana. Jadi sini memilih efek transisi zoom in. Hasilnya akan seperti ini, Pak. Ya. Emang agak patah namun ini, Pak. Nanti Nah, hasilnya mungkin gambar yang kurang bagus di cut aja tuh, gimana tuh cara ngecutnya? Ada gambar yang kurang bagus tuh, nah di cut gitu. Cara ngecutnya gimana? kalau ngecutnya tinggal klik gunting, icon gunting yang di ujung kanan atas. Iya. Lalu kalau ingin bagian kanannya yang dipotong, klik pangkas ke kanan playhead. Atau mau dipotong dibagi dua di tengah-tengahnya, tinggal klik bagi di playhead. Seperti ini, Pak. Lalu ini tinggal dihapus videonya. Klik bagian Sampah. kiri sampah ya. Sudah. Ya, betul. Lalu kalau ingin menyimpan videonya, tinggal klik tanda share di bagian kiri. Nanti dulu Lalu klik. Fajar. Iya, Pak. Itu tadi transisinya kok jadi hilang ya? Oh ya, tadi ya kehapus, Pak. Oh ya, tambahkan lagi coba. Biar Iya, tampilannya tambahin. bagus. Iya. Berarti kalau setelah dipotong, transisinya dilihat lagi ya? Iya, Hilang Pak. atau tidak ya? Ya. Udah, sekarang ke penyimpanan. Penyimpanan. Tinggal diklik bagian icon share. Lalu klik, kalian pilih resolusinya 180 atau sesuka hati kalian. Lalu pilih laju bingkai mau 30 atau 25. Lalu klik ini resolusinya, Pak. Laju bitnya. Ya. Mau rendah atau tinggi, semakin tinggi semakin bagus kualitas gambarnya, semakin besar filenya. Lalu kalau sudah tinggal klik ekspor. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai, Pak. Iya. Nah, kalau sudah begini yang ada di sini, Pak, di kanan itu sudah selesai berarti, Pak. Sudah tersimpan di galeri. Ya. Bisa langsung diupload ke YouTube ya? Iya, Pak, bisa, Pak. Langkahnya gimana langkahnya? Langkahnya. Ya. Tinggal buka di halaman YouTube kita, aplikasi YouTube. Lalu ke gambar icon profil kita. Lalu ke channel Anda. Lalu kelola video. Terus tinggal klik yang di tengah sini, Pak, gambar plus, upload video. Lalu upload video yang tadi kita buat, yang sinematik ini. Kalian bisa buat membuat judulnya, contoh. Lalu bisa juga menambahkan deskripsi, Pak. Misalkan membuat setelah ini kalau misalkan dirasa sudah cukup, lalu klik berikutnya. Lalu tinggal pilih ini untuk video dibuat untuk anak-anak atau tidak dibuat untuk anak-anak. Klik aja ya ini video ini dibuat untuk anak-anak.
tidak untuk anak-anak, sehingga Iya, Pak. umum. Ya, Saya tunggu prosesnya selesai diupload. Nah, kalau seperti ini sudah selesai, Pak. ya. Sudah keunggah ke channel YouTube-nya Fajar Maulana ya? Iya, Ya, Pak. baik, berarti nanti linknya itu yang dikopikan, dilaporkan ke saya ya. Oke, Pak. Ya, baik. Terima kasih Fajar Maulana sudah berbagi cara mengedit video di KineMaster dan juga lengkap tadi mengupload ke channel YouTube ya. Iya, Pak. Baik, para siswa ada yang mau ditanyakan atau tambahan lagi silakan untuk mengedit video dan juga mengunggah ke channel YouTube. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Ya. Kameranya di-on kan ya, kita akan closing. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Saya perlihatkan dulu. Sudah kelihatan ya tampilannya ya? Yang saya sharing? Sudah. Sudah ya? Nah, ini Sudah, Pak. tugasan memproduksi video. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian jangan terlepas dari LKPD ya. Yang nanti masih bingung, nah saya sudah nge-share ini video-video tutorialnya, silakan diakses, dilihat ya. Siapkan paketan data yang cukup atau WiFi yang baik ya. Nah, di sini sudah ada satu orang ini yang mengumpulkan. Coba kita lihat. Aulia Zahra ya. Nih, kelihatan ya? Halo para siswa, kelihatan? Kelihatan, Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, saya klik Aulia Zahra. Nah, ini link YouTube-nya. Nah, untuk minggu depan saya tampilkan videonya. Nanti Aulia Zahra menjelaskan tentang videonya, kemudian proses pembuatannya. Nah, nanti teman-teman yang lain memberikan tanggapan. Tanggapannya apa? Tadi, tentang tata suaranya, cahayanya, kemudian pengeditannya, penambahan tulisan, atau semua hal yang terkait dengan pembuatan video. Nah, nanti silakan diberikan tanggapan, saran, atau mungkin kritik yang membangun juga boleh ya. Ini baru satu orang yang mengumpulkan. Terima kasih Aulia Zahra. Nanti untuk teman-teman yang lain ketika sudah mengirimkan ke saya nanti akan tampil di sini semuanya ya. Nah, ini terakhir tanggal 6 Juli. Nah, ini ya, tanggal 6 Juli jam 12.59. Tapi saya berharap nanti jam 9 sudah terkirim semua karena nanti akan dipresentasikan. Ya, ini untuk tugas memproduksi video. Sampai sini ada pertanyaan para siswa untuk tugas prakteknya? Tidak, Pak. Yang lain? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, nah di sini saya sudah mengirimkan juga untuk penilaian sikap. Di sini ada penilaian sikap religius dan satu lagi adalah kreativitas. Apakah sudah diakses para siswa? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang belum ada? Saya belum, Pak. Ya, yang belum silakan ayo mengakses. 2 menit cukup ya mengisi 2 form ini. Nah, saya minta diakses kemudian diisi dengan jujur sesuai dengan realita yang ada di kalian ya. Pernyataan-pernyataannya tinggal dipilih sudah dilaksanakan, sudah sesuai atau belum ya. Kemudian yang satu lagi nanti tentang kreativitas yang ini. Nah, yang kreativitas baru 4 orang nih, yang belum ya silakan. Ini penilaian diri sendiri, kreativitas, silakan diakses di Edmodo. Kemudian isi data, nama, kelas, dan mencentang pernyataan-pernyataan yang saya berikan ya. Fajar Maulana? Bisa dengar saya Fajar Maulana? Ya, Pak. Oh ya. Lagi ngisi. Oh, sambil ngisi ya, baik. Iya, Pak. Dua-duanya diisi ya Fajar ya, ada sikap dan kreativitas ya.
Siti Sri sudah diisi? Siap, sudah Pak. Ya. Ya, baik para siswa, sambil menunggu teman-teman yang mengisi untuk kegiatan minggu depan, ya. Sekali lagi saya ingatkan tugas-tugas mengedit video, kemudian mengunggah ke channel YouTube dan mengirimkan laporan link video YouTube-nya ke penugasan Diet Mudo dikerjakan ya. Terakhir minggu depan saya berharap jam 9 pagi sudah terkirim semua ya. Karena nanti kita lanjut untuk menyampaikan paparan lanjutan kegiatan hari ini ya. Alhamdulillah tadi teman-teman kita sudah memberikan gambaran atau teknis-teknis cara merekam dan sampai juga mengupload video ke channel ya. Terima kasih kepada Aulia Zahra, kemudian juga Fajar Maulana sampai mengupload ke channel YouTube ya. Nala Dwika? Iya Pak. Ya, bisa menyimpulkan untuk tips merekam video menggunakan Android apa saja tadi Nala Dwika? Jadi tips merekam video itu harus seimbang dulu. Cara merekamnya itu harus seimbang, nggak boleh goyang, nggak boleh rusak gambarnya. Terus, yang kedua? oh ya posisi HP juga harus seimbang. Terus bisa lebih dekat ke objek, nggak boleh pakai digital zoom karena gambarnya Ya. bisa rusak. Yang Terus ketiga? pencahayaan atau lighting harus kondisi penerangannya itu harus cukup, nggak boleh membelakangi cahaya. Terus yang keempat, posisinya yang keempat landscape itu, atau portrait? oh ya Posisi posisi HP-nya harus landscape atau horizontal. Ya, baik. Ada lagi, Nala? Udah Pak, cukup. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan 4 hal tadi yang disampaikan oleh Nala menjadi catatan ya buat kita untuk nanti teknis merekam baik mengerjakan tugas-tugas SIMDIK atau pelajaran yang lain ya tadi ya. Posisi harus landscape, kemudian memperhatikan pencahayaan ya kan, kemudian tata suaranya, kemudian tidak boleh menggunakan digital zoom, pergerakannya harus lembut ya. Baik, terima kasih Nala. Kemudian yang kedua tadi ada teknik-teknik pergerakan kamera. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tadi ada berapa teknik pergerakan kamera? Iya Pak. Ya, Fajar Maulana silakan. Pergerakan kamera yang pertama? Teknik panning, bergerak kamera secara mendatar atau horizontal. Yang Ya. kedua, tilting secara vertikal, baik tilt up dari bawah ke atas ataupun tilt down dari atas ke bawah. Ya. Yang ketiga, track in track out Pak. Track in Ya. itu dari jauh, kalau track out dari dekat menjauh. Sudah, Pak. Ya. Track out kameranya menjauhi objek. Menjauhi Track objek in, dari kameranya mendekati objek. objek. Ya. Kemudian satu lagi yang perlu disimpulkan adalah cara mengunggah video ke channel YouTube. Aura Faiza bisa mengulang? Pertama kan kita harus punya channel YouTube-nya dulu ya Pak. Ya. Terus sebentar. Ada tanda plus di bawah itu. Diklik, terus upload ke video. Ya. Terus pilih video yang mau diupload. Tambahin judul. Sama bisa tambahin deskripsi. Terus pilih untuk publik atau untuk private. Klik next, baru diupload. Ada ini pilihan dibuat untuk anak-anak atau bukan, atau untuk umum. Ya, berarti lihat konten videonya ya. Iya. Iya. Aura, videonya dimatikan kenapa? Tadi keluar dulu. Oh iya. Oh, kalau keluar mati aku videonya.
Iya, nggak kelihatan suaranya aja. Ya, terima kasih Aura Faiza, Firzi Zuan, dan Nala Dwika yang sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Saya minta nanti teman-teman yang lain dicatat ya di buku hal-hal penting tadi, sehingga menjadi pointer-pointer yang perlu kita perhatikan untuk pembelajaran ya. Sebelum kita closing, ada pertanyaan para siswa? Ada yang mau ditanyakan terakhir? Cukup Pak. Ya baik, kalau tidak ada saya ingatkan ya, tadi untuk tugas video jangan lupa ya, yang harus dikerjakan video-videonya diedit yang bagus, yang cakep ya, jangan lupa nanti lihat di LKPD. Nah, tampilan pertamanya apa, yang kedua berikutnya, kemudian unggah ke channel YouTube. Kemudian linknya dilaporkan ke saya melalui kelas Edmudu ya. Nah, minggu depan agenda kita adalah paparan dari masing-masing siswa untuk menjelaskan video yang dibuat. Nah, kemudian nanti siswa yang lain memberikan tanggapan dari video yang dibuat ya. Saran-saran, masukan yang membangun gitu ya. Nah, setelah itu nanti kita mengerjakan latihan, soal latihan KD 313 tentang memproduksi video yang sudah kita pelajari ya, dari persiapan, naskah, kemudian proses pengambilan video, ukuran-ukuran gambar, editing gitu ya. Itu untuk soal-soal latihan. Nah, untuk memantapkan kalian nanti di LKPD ataupun di modul juga ada soal-soal latihan. Kalian bisa lihat, bisa dikerjakan untuk latihan-latihan di rumah ya. Minggu depan kita menggunakan online Edmudu latihannya. Ya, cukup ya sampai sini ya. Bisa dipahami semua ya materinya ya. Kita akhiri dengan berdoa. Nala Dwika, kita akhiri dengan berdoa, silakan dipimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nala Dwika dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung di pembelajaran PPL ketiga ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan keterampilan ya. Terima kasih, salam buat keluarga, tetap kuat menjalankan 5M. Kita masih ada di zona oranye, zona merah ya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marjianto. Siswanya 6 ya tadi ya? Awalnya ada 9 Pak. 9 tadi ya? Ada yang japri saya di rumahnya sedang tidak stabil internetnya Pak, ada 2 orang. Ya, nggak Japri apa-apa. WA. Ya. Ya, makasih Pak. Saya mau Makasih keluar ya. Pak. Ya Pak, makasih Pak Mas Dugi. Ya.